Indomie Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, masih bersama saya di Status Sebur Ramadan dan juga bersama Ustadz Husno yang kita membahas mengenai makna kembali ke fitri. Kalau di awal tadi kita sudah membicarakan bahwa ada dua nilai yang paling utama bagaimana fitri itu didapatkan, bagaimana kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang awalnya kita harus menahan diri, kemudian bisa terbebas dan setiap pagi pun sudah bisa makan, bisa minum. Yang kedua adalah secara substantif bahwa nilai-nilai fitri itu adalah bagaimana kita mengimani atau mendapatkan hikmah dari itu dalam perjalanan kehidupan kita setelah masa Ramadan itu. Demikian ya Ustadz ya? Baik Ustadz, dalam pola ini ketika kita bicara makna kembali ke fitri, euforia di lingkungan, euforia masyarakat, kegembiraan-kegembiraan itu kan tampak sekali Ustadz. Ya. Bahkan kalau di daerah saya, di kampung saya nih ya, mau menjelang Ramadan itu sudah menjelang Lebaran ya, itu sudah mulai sibuk ini, mulai dari yang buat jajan lah sampai dengan ke menyiapkan pakaian anak lah dan macam-macam. Ini menurut pandangan Islam sendiri seperti apa nih Ustadz untuk membicarakan hal seperti ini Ustadz? Iya. Jadi ada makalah yang menarik sebenarnya yang saya sempat baca di Bajuri kalau nggak keliru gitu ya. Itu dinyatakan laisal id liman labisahu jadid wa ta'amuhu ladid walakinal id liman imanuhu yazid wa taqwahu taqid. Jadi tidaklah diartikan bahwa kemenangan atau Idul Fitri tadi itu ya kalau diterjemahkan sebagai hari raya, ya hari bersenang-senang. Ya kalau dalam kan hari raya ya. Jadi tidaklah merupakan Id itu atau hari kemenangan itu atau hari raya itu bagi mereka-mereka yang bajunya necis-necis, bagus-bagus, atau bagi mereka yang makanannya lezat-lezat. Ya. Akan tetapi yang mereka mendapatkan kemenangan itu adalah mereka yang imannya bertambah, ketakwaannya meningkat. Jadi kata kuncinya adalah imannya bertambah, ketaatannya, ketakwaannya meningkat. Nah, terkait dengan keimanan bertambah itu jelas sekali standarnya itu. Rasulullah menyebutnya itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bi taati, bertambahnya itu dengan ketaatan, kepatuhan, wa yanqus bil ma'asi, dan kemudian berkurangnya iman itu kena maksiat, kemaksiatan. Yang cukup menarik, saya pernah baca di kitab Nuratul Nasihin itu ada cerita pada waktu Yaumil Id itu, pada hari di mana tanggal 1 Syawal, para duat, itu para dai itu sedang memperingatkan kepada kaum muslimin dengan suara yang lantang berkhutbah agar mereka itu lebih hati-hati. Dalam waktu yang bersamaan di dunia lain, iblis itu menghimpun seluruh pasukannya. Jadi kalau kita itu sedang melakukan sholat berjamaah Idul Fitri, ternyata ada yang di masjid, ada di lapangan, katakan begitu. Nah, kemudian ada tausiah supaya kita itu bisa lebih meningkatkan. Di antara tausiah tadi yang saya katakan itu, makalah itu biasanya dibaca. Nah, iblis di dunia yang berbeda, maksudnya berbeda itu di alam yang kita tidak lain lah, yang kita tidak tahu. Itu diceritakan dalam kitab itu bahwa dia juga menghimpun seluruh pasukannya, kemudian di briefing
Ya, di briefing. Kenapa? Karena iblis itu merasa gagal. Selama 19 bulan telah berupaya untuk membangun image di kalangan masyarakat atau manusia itu untuk menjadi pengikutnya dengan senang mengikuti langkah-langkahnya. 11 bulan maksudnya Ustaz? Iya, 11 bulan itu dia mengikuti itu. Nah, ternyata itu menjadi muspro, ya, menjadi hampa, menjadi hilang, luruh, runtuh, hanya 1 bulan saja. Kena bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, kenapa? Karena mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kecuali dosa yang besar yang membutuhkan pertobatan. Ya, maka kemudian iblis itu mengatakan kepada pasukannya, sibukkanlah kembali umat Muhammad yang sudah diampuni oleh Tuhannya ini dengan satu, biladati, dengan ragam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan. Makanya tadi kalau Mas Joko bilang, wah cocok ini, orangnya itu sudah bikin kue-kue yang enak, betul. Kemudian iblisnya punya komando, sibukkan mereka dengan makanan-makanan yang lezat. Maka pada hari hanya banyak orang mencret, betul. Banyak yang kembung, banyak yang batuk. Ya kenapa? Karena dia memperturutkan itu tadi, berlebihan dalam mengkonsumsi, dalam menakar tadi itu. Nah, yang kedua, wastaghilugum bisyahawati. Tidak hanya itu, tidak hanya makanan kelezatan, tapi syahwatnya. Syahwat nafsunya bangkitkan lagi. Padahal kalau kita bicara mengenai puasa itu idealnya wija, dia menjadi pemecah terhadap nafsu dia, wijaun. Bahkan ketika anak-anak muda begini ini, di mana sekali pandang langsung ada rangsangan-rangsangan nilai tertentu di pikirannya lah. Karena itu disuruh untuk memperbanyak puasa. Nah, supaya apa? Supaya puasa itu menjadi pemecah terhadap syahwat yang sempat lupa. Maka di dalam hadis yang berbeda, ketika orang puasa itu setan aja nggak bisa masuk ke tubuh orang itu. Betul. Ya, karena darah orang berpuasa itu telah terkendali sedemikian rupa. Dapat imunitas yang luar biasa. Nah, maka yang kedua ini timbulkan nafsu untuk syahwatnya. Ya, kemudian nafsu syahwat ini tidak bisa terkendali lagi. Ya, kadangkala anak-anak itu sudah plesirnya itu ke tempat-tempat yang tidak semestinya lah yang menyenangkan nafsunya. Ya, yang biasanya itikaf 10 hari di masjid, sekarang bukan itikaf di masjid, tapi itikaf di pantai gitu, di gunung, itu kenyataannya. Jadi cocok antara keinginan manusianya dengan komando daripada iblis. Yang ketiga, iblis komando kepada pasukannya, sibukkan mereka dengan minuman-minuman yang memabukkan. Ya, akhirnya apa? Yang namanya kafe-kafe yang biasanya itu ditutup, ya begitu selesai Ramadan buka sempurna sehingga tanpa ada kontrol lagi. Wow, ini cocok dengan apa yang dikomandokan oleh iblis. Nah, oleh karena itu barangkali ketika kita itu mendapati yang namanya Idul Fitri tadi itu kembali pada fitrah itu boleh jadi kesucian. Idul Fitri kembali kepada makan yang sesuai dengan diingini oleh Allah tadi itu. Maka sesungguhnya yang paling utama sebenarnya adalah hikmah ketika kenapa sebelum akhir Ramadan atau ketika mau masuk hari pertama dari Syawal itu kita disuruh zakatul fitri yang kemudian untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin supaya tidak ada lagi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, supaya tidak dalam aspek ekonomi. Ya, dalam aspek hidangan, makanan harusnya kita melihat ya. Ketika kita itu sudah selesai berpuasa 1 bulan penuh, kemudian kembali kepada fitri tadi itu, makan itu, kita lihat tetangga kiri kanan kita ini masih lapar enggak? Walaupun kemarin sudah menerima zakatul fitri. Kadang-kala kan pembagian zakatul fitri juga begitu ya dalam masyarakat kita. Ya, dibagi menjadi 8 asnaf. Akhirnya asnafnya fuqara masakin cuma 2 bagian. Sedangkan yang 6 bagian itu kan untuk yang lain-lain. Sehingga ketika terkumpul banyak beras yang didapat oleh fuqara masakin tetap aja sekitar 2,5, 3 atau paling banter 10 kilo gitu ya. Padahal kita ingin membahagiakan supaya nggak ada jarak secara ekonomi atau sosial pada saat Idul Fitri itu sebagai hari kebahagiaan bersama. Sampai-sampai Rasul itu mengingatkan tidak beriman
ya, orang yang kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, kalau besok ketika kita Idul Fitri ternyata masih ada teman kita itu yang lapar, ya tak? Atau mengalami sekarang buruk gizi, atau stunting gitu ya, itu berarti kita kurang peka, masih pekok terhadap lingkungan kita. Berarti kemenangan kita ini masih dipertaruhkan. Menang yang bagaimana kita? Nah, kepedulian tidak tumbuh, kepekaan tidak muncul. Lah oleh karena itu, ketika tadi saya sampaikan ada perilaku-perilaku yang itu berlebihan, dan itulah sebenarnya yang dijadikan celah setan untuk menggelincirkan kita agar kita tetap menjadi yang tidak sempurna dan kemudian menjadi yang hina, yang nista. Maka Rasul mengingatkan, sungguh celaka atau merugi orang yang sudah melewati Ramadan tetapi dosanya tidak berkurang, kemudian kebaikannya tidak bertambah. Dosanya tidak berkurang, kebaikannya tidak bertambah. Tapi kan di dalam bulan Ramadan ini sudah diampuni dosanya. Betul. Maka itulah starting point yang diambil oleh iblis. Jika orang itu sudah ditanamkan perasaan sudah melewati keberhasilan, idza tamal amru bada nuksuh. Kaidah menyatakan jika suatu perkara itu telah nampak sempurna, maka akan diikuti dengan kekurangan-kekurangannya. Maka euforia daripada Idul Fitri tadi yang secara realita karena dia kembali kepada makan lagi dengan tanpa kontrol, tanpa kendali, bahkan mungkin kemudian tidak bisa untuk menjadikan pertimbangan iki haram apa halal dalam mengkonsumsinya itu. Ini termasuk israf bidarun apa enggak? Berlebihan, kemudian israf, ya, menyia-nyiakan dan berlebihan dari makan yang ada. Kenyataannya kadang-kadang gitu kan, malam Idul Fitri semua bikin masakan, akhirnya pada hari itu masakan banyak yang terbuang. Itu namanya israf wa bidar. Padahal la tusrifu wa la tubadziru. Kita diingatkan jangan pandai untuk berlebihan dan jangan pandai untuk memubazirkan, menyia-nyiakan terhadap anugerah, karunia, nikmat atau makan minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehati-hatian kita menjadi penting. Jangan bangga ketika sudah melintasi hari-hari di Ramadan mendapat pengampunan, lalu seolah-olah hari itu, hari yang akhir dari Ramadan itu sebenarnya hari kita harus waspada betul. Karena itu kemudian kita doa taqabbal minna, terima dari kami ya Allah siyamana, akan puasa kami. Atau kemudian muncul budaya taqabbalallahu minna wa minkum, di antara kita mendoakan. Kenapa? Beratnya amal ini untuk diterima oleh Allah. Ya tak? Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim seyukianya di dalam kita beridul fitri tadi itu, ya jangan sampai melampaui batasan-batasan. Karena apa? Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Bicara masalah di dalam kebiasaan Lebaran atau hari raya ya Ustaz ya. Ini kan ada silaturahim, ada yang harus saling kunjung dan sebagainya. Ini menurut Ustaz sendiri sebagai bangunan apa nih dalam keimanan? Menarik sebenarnya, ada tradisi di kita yang mungkin di negara-negara lain tidak ada. Tradisi ini adalah falyasil rahimah. Jadi ketika kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, atau beriman dengan hari akhir, bukti imanmu apa? Falyasil rahimah. Maka hendaklah engkau bisa untuk menyambung tali kasih di antara saudaramu, di antara samamu, ya, saling berwelas asih. Nah, dalam konteks silaturahim yang seperti ini memang tidak harus menunggu saat raya ya, Idul Fitri baru kemudian dikerjakan. Iya, betul. Tetapi di dalam riwayat syarat Muslim itu memang ada lafadz, siapa yang orang itu punya tanggungan aniaya kepada saudaranya, ya. Jadi siapa orang yang dia punya tanggungan aniaya kepada saudaranya, fal yatakalalhu, maka hendaklah ia minta halal kepadanya, minta lepas kepadanya. Yang ini kemudian menjadi budaya maaf memaafkan. Iya, betul. Sedangkan dalam firman Allah dinyatakan wal afina anin nas, orang yang baik, orang yang patut mendapat surga itu diantaranya adalah orang yang berjiwa pemaaf. Khudil afwa, bahkan Nabi diperintah ambil jalan maaf dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkanmu.
atau ketika hakmu itu terambil oleh orang lain. Tetapi sekali lagi, jika kita merasa punya tanggungan zalim, aniaya kepada sesama, maka hendaklah kami takal. Karena di riwayat yang lain Nabi mengatakan begini, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Muflis. Nabi mengatakan orang yang bangkrut di antara kami ya Rasul adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang sudah kehabisan dirham. Kami itu orang bangkrut. Nabi mengatakan ada yang tidak demikian, para sahabat terdiam. Maka kemudian Nabi menyatakan orang muflis yang dari umatku nanti adalah dia yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan amal baik, sholatnya, zakatnya, puasanya, membawa kebaikan itu semua. Tetapi seiring dengan itu dia membawa keburukan atau dosa sosial. Dia suka menggunjing orang, dia suka menfitnah orang, dia suka memukul orang, dia suka memakan harta orang. Maka semua yang menjadi korban kejahatan dirinya tadi itu akan dikompensasi dengan kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya, sampai habis semuanya. Ternyata masih berderet-deret orang yang belum mendapatkan ganti rugi. Jadi bangkrut. Maka keburukan orang ini ditimpakan kepadanya, maka timbangan buruk amalnya menjadi berat dan dia dilemparkan ke tengah api neraka. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu. Amin. Baik, Ustadz. Pemirsa Jember 1 TV, juga santri-santri muda yang ada di studio, semakin seru ya. Kita beri semangat dulu buat kita semuanya. Baik, pemirsa Jember 1 TV, usai yang ini nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sehingga santri-santri muda kita ini mampu mendapat pencerahan yang lebih dari Ustadz Kusno. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.